Danny E.B. Tracks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Fokus materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu pada materi PPKN. Simak videonya dengan baik. Materi PKN yang akan kita pelajari pada hari ini mengenai memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. Adapun sub-sub materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, menjelaskan hubungan simbol dengan makna sila pertama Pancasila. Kedua, contoh pengamalan dari sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan sub-sub tersebut, maka kita akan mempelajari mengenai sila pertama Pancasila. Nah, sebelum kita beranjak pada submateri yang pertama, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Oleh sebab itu, kita harus mengetahui arti dan makna dari setiap sila Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila juga harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pernyataan Pancasila sebagai dasar negara tertulis di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kamu pasti sudah hafal 5 isi Pancasila. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang memiliki simbol bintang. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini memiliki simbol rantai. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini disimbolkan dengan pohon beringin. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini memiliki simbol kepala banteng. Terakhir, sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini disimbolkan dengan padi dan kapas. Nah, kira-kira apa arti dan makna yang lebih dalam dari sila pertama Pancasila? Yuk kita cari tahu. Apa yang dimaksud dengan audiovisual? Audiovisual atau pandan dengar merujuk kepada penggunaan komponen suara atau audio dan komponen gambar atau visual. Dibutuhkan beberapa peralatan untuk dapat menyajikan hal ini. Film dan program televisi adalah beberapa contoh dari penyajian audiovisual. Kelebihan audiovisual yang pertama yaitu repeatable, dapat dibaca berkali-kali dengan menyelipnya atau menyimpangnya. Yang kedua yaitu analisa yang lebih tajam. Yang ketiga yaitu mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik. Yang keempat yaitu audiovisual memungkinkan adanya interaksi antara masyarakat dengan peserta didik. Yang kelima yaitu dapat menanamkan konsep yang benar. Yang keenam yaitu dapat membangkitkan keinginan dan minat baru. Yang ketujuh yaitu dapat meningkatkan daya tarik dan perhatian siswa. Cara membuat audiovisual yaitu yang pertama, kita harus mengetahui karakteristik suatu siswa kita, atau kita harus mengetahui karakteristik siswa yang akan kita ajar. Apakah siswa itu kelas 1 atau kelas rendah atau kelas tinggi. Karena kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana karakteristik siswa kita sebelum kita memberikannya materi. Yang kedua itu, kita harus menyusun atau mempersiapkan materi yang kita gunakan seperti gambar-gambar, suara, ataupun media-media yang akan kita masukkan ke dalam audiovisual tersebut. Yang ketiga itu, kita bisa menggunakan
aplikasi untuk membuat media audiovisual tersebut seperti KineMaster, InShoot, dan kita bisa juga menggunakan PowerPoint untuk membuat media audiovisual tersebut. Yang keempat itu kita memberikan animasi atau soundtrack atau background yang menarik sehingga siswa itu tidak boring atau tidak merasa bosan untuk mendengar materi yang akan kita berikan kepada dia. Kita bisa memberikan animasi-animasi yang lucu, yang menarik, yang terkait dengan materi yang kita paparkan kepada mereka, yang kita berikan kepada mereka, sehingga anak tersebut semangat untuk mendengar materi atau melihat materi yang kita kirimkan. Media yang cocok untuk kita terapkan di masa pandemi sekarang ini adalah media audio visual. Di era saat ini, di mana teknologi sudah sangat berkembang pesat, tetapi kita memiliki masalah di mana pada saat sekarang ini kita dihalang oleh pandemik, yaitu pandemik COVID-19, sehingga proses belajar mengajar memungkinkan untuk tidak adanya tatap muka atau tatap langsung, melainkan harus menggunakan media daring atau dalam jaringan melalui akses internet dan teknologi komputer. Kemudian dengan demikian di sini pendidik dituntut untuk membuat sebuah media pembelajaran yang cocok dengan materi dan cocok untuk diterapkan di masa pandemi sekarang. Salah satu media yang bagus untuk kita terapkan adalah yaitu media audio visual. Mengapa media audio visual cocok diterapkan untuk di masa pandemi sekarang? Alasannya yang pertama yaitu media audio visual dan proses belajar mengajar daring itu sama-sama menggunakan atau sama-sama menggunakan yang namanya teknologi. Yang kedua, media audio visual ini mudah dan efisien untuk bisa kita perlihatkan kepada seluruh siswa yang mengikuti proses belajar mengajar daring, sehingga mereka dapat lebih mudah untuk mendapatkan informasi melalui proses belajar daring. Kemudian yang ketiga, media audio visual ini mudah untuk dipraktikkan oleh siswa pada saat si guru memperlihatkan atau mempertontonkan media audio visual di layar komputer masing-masing siswa. Dan yang terakhir, pada saat melakukan proses belajar mengajar daring, siswa mudah untuk melihat gambar dan mendengar suara atau melihat video dari media audio visual yang muncul di layar masing-masing komputer siswa. Nah, itu 4 alasan mengapa kami mengambil audio visual sebagai media yang tepat digunakan dalam proses belajar mengajar daring. Penggunaan audiovisual adalah hakikatnya media audiovisual adalah perantara atau penggunaan media yang melibatkan penginderaan mata dan pendengaran dan penglihatan yang bertujuan untuk menyampaikan pengalaman kepada siswa secara nyata. Cara ini dianggap tepat dan benar untuk menyampaikan media atau menyampaikan informasi. Dengan menggunakan media audiovisual, siswa dapat melihat guru menjelaskan secara nyata, cuman tidak secara langsung. Dan menurut saya, media audiovisual ini sudah tepat untuk siswa kalangan 1 sampai kelas 3 SD atau siswa kelas rendah, di mana siswa tersebut masih membutuhkan penjelasan dari guru tersebut.